Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita kembali untuk beraktivitas. Semoga dengan waktu yang Allah berikan ini sepenuhnya dapat kita gunakan, tidak lain sesuai dengan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada subuh hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran. Tentu tema ini sudah sangat sering kita dengarkan uraian dan penjelasannya, bahwa membaca Al-Quran memiliki begitu banyak keutamaan, banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Bahkan ilmuwan-ilmuwan modern banyak yang menemukan sebuah fakta bahwa terhadap benda mati sekalipun jika dibacakan Al-Quran akan memberikan reaksi. Yang paling populer adalah temuan orang Jepang terhadap air yang dibacakan Al-Quran. Kemudian air itu bisa berubah strukturnya. Begitu pula seorang dokter ahli juga menemukan fakta bahwa terhadap pasien yang dibacakan, pasien kanker yang dibacakan Al-Quran, maka seketika sel kankernya berhenti, dan setelah baca Al-Quran dihentikan, baru sel kanker bekerja kembali. Bahkan dalam dunia pertanian dan peternakan ini juga banyak temuan-temuan. Hewan ternak yang dibacakan Al-Quran jadi jauh lebih sehat. Demikian pula dengan tanaman dan seterusnya. Maka jika terhadap benda mati saja punya reaksi, maka semestinya terhadap manusia yang punya akal akan jauh lebih bereaksi dan lebih bermanfaat terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Belum lagi kita bicara pahala, satu huruf dapat 10. Kalau dibaca di dalam sholat, satu huruf dapat 100 ya. Dibaca terbata-bata sekalipun juga masih dapat pahala, apalagi dibaca dengan tartil. Itulah luar biasanya Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya tanpa kita diberikan bonus terhadap baca Al-Quran, tanpa diberikan fadilah terhadap baca Al-Quran, mestinya manusia tetap merasa butuh untuk baca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah ibarat manual book, petunjuk bagi kita untuk hidup. Kita beli barang elektronik saja misalnya,
Sebelum digunakan yang pertama dicari apa? Buku petunjuknya. Tapi tidak berani menghidupkan barang baru yang kita beli yang kita belum tahu bagaimana penggunaannya. Sebelum kita membaca dengan teliti buku petunjuk, setelah itu baru kita bisa menggunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini begitu komplit. Ada langit, ada tanah, ada air. Di dalam perut bumi banyak benda-benda alam. Ada emas, ada nikel, ada timah, ada gas, ada minyak. Di atas permukaannya ada hewan, ada tumbuhan, ada binatang, termasuk kita manusia. Dan manusia dilebihkan dari semua ciptaan Allah, dan dalam diri manusia diberikan akal, lalu kemudian ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah untuk mengatur semua apa yang ada di alam ciptaan ini. Pertanyaannya adalah, dengan apa kita ingin mengatur semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Maka Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi manual book, menjadi petunjuk bagaimana manusia mengelola bumi ini, hubungannya dengan dirinya, hubungannya dengan keluarganya, hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan dunia, hubungannya dengan alam sekitar. Barang apa saja yang boleh kita gunakan, barang apa saja yang tidak boleh, hewan apa yang kita boleh makan, apa yang tidak boleh kita makan. Itu lalu kemudian dijelaskan di dalam buku petunjuk yakni Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan suci Ramadan, yang tujuan utamanya diturunkan adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Maka seluruh manusia sebelum beraktivitas lebih jauh, mestinya dia harus bisa memahami Al-Quran sebagai petunjuk agar tidak salah di dalam mengelola kehidupannya di atas permukaan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Namun yang terjadi adalah fakta. Dari hampir 8 miliar manusia, hanya hampir 2 miliar yang mengimani Al-Quran sebagai petunjuk. Dan yang hampir 2 miliar ini sebagai muslim juga tidak semuanya bisa membaca Al-Quran. Kita ambil contoh Indonesia 2019, menurut Sekjen DNI mengatakan bahwa ada 65% Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Yang terbaru menurut Institut Ilmu Quran Jakarta 2022 mengatakan ada 72,25% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Ini fakta yang menyedihkan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dengan benar kalau buku petunjuk yang Allah berikan kepada kita dibaca saja kita tidak bisa? Bagaimana kita bisa memahaminya? Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Masalah baca saja belum kita bisa melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita rasakan hari ini dalam kehidupan kita, ketika dunia ini dikelola, ketika dunia ini diurus bukan dengan petunjuk dan Al-Quran, terjadi kerusakan di mana-mana. Kerusakan moral. Amerika kita sebut sebagai negara yang maju dari sisi pembangunan, tapi hancur dari sisi moral. Pergaulan tidak terkontrol dan tidak terkendali. Khamar menjadi minuman sehari-hari. Narkoba juga tidak kurang-kurang dikonsumsi.
Begitu pula saya kira kita di sini, meskipun kita mayoritas muslim, tapi harus diakui, jangankan dijadikan sebagai petunjuk, dibaca saja tidak bisa. Maka yang terjadi adalah masalah demi masalah yang kita rasakan hari ini. Al-Quran disertai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini, termasuk benda-benda mati sekalipun. Kalau kita misalkan ingin mengambil suatu sampel untuk membuktikan betapa kerusakan itu terjadi, disebabkan karena tidak diatur sesuai dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan Nabi kita Muhammad SAW telah menentukan persoalan ini, di mana Rasul bersabda, an-nasu surara'u fi ta'asa, terhadap manusia berserikat dalam 3 hal: al-mal, kemudian an-nar, dan juga adalah 3 hal, yakni adalah api, air, dan juga adalah alam. Maka terhadap perkara ini dalam pandangan Islam itu tidak boleh dimiliki oleh satu atau sekelompok orang, tetapi itu adalah menjadi milik semua orang, termasuk khususnya kaum muslimin. Apa yang dimasukkan di situ oleh para ulama dirinci lagi, bahwa yang dimasukkan di situ semua barang tambang, apakah itu yang ada di atas permukaan bumi atau yang ada di dalam perut bumi, termasuk adalah energi dan juga adalah minyak, itu tidak boleh dimiliki sebetulnya, karena itu adalah semuanya milik umum. Tetapi hari ini sudah menjadi milik sekelompok orang, sehingga ada sejumlah orang yang tidak bisa mendapatkannya. Yang paling gampang dicermati adalah kayak seperti jalan misalnya. Dalam pandangan Islam, Al-Quran dan hadis mengatur bahwa jalan itu adalah milik umum, tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang, apalagi sekali ambil keuntungan. Tapi jalan-jalan di mana-mana hari ini, apalagi di kota-kota besar yang namanya jalan tol, itu sudah menjadi milik orang tertentu atau kelompok orang tertentu, sehingga siapapun yang melewati harus membayar dengan biaya yang mahal, dan yang mendapat keuntungan adalah sekelompok orang yang sudah sangat kaya. Itu adalah contoh pengaturan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita harus kembali kepada dasar bahwa agar pengurusan kehidupan ini dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mau tidak apa harus kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengatur kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini? Kita mencoba melatih diri kita dari yang paling dasar adalah membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sebelumnya ini tanpa diberi bonus juga harus membaca, tapi Allah masih memberikan bonus lagi supaya kita tertarik untuk membaca Al-Quran. Setiap kita baca Al-Quran diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan membaca Al-Quran dapat menjadikan ketenangan di dalam diri kita. Bacaan Al-Quran adalah zikir yang paling tinggi, dan dengan zikir dapat menjadikan hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, pekerjaan serius bagi kita adalah bagaimana agar seluruh saudara-saudara kita muslim ini terbebas dari buta baca Al-Quran. Saya sudah mendeklarasikan sebuah gerakan namanya GIBA, Gerakan Indonesia Berantas Buta Baca Al-Quran. Kami berkomitmen ingin mencetak guru ngaji seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebanyak 1 juta guru ngaji untuk bisa menuntaskan masalah ini. Ini adalah perkara yang paling mendasar bagi kita seorang muslim, adalah bagaimana membaca Al-Quran, lalu kemudian kita bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya, dan bagaimana
mendakwakannya, sehingga semua manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kemudian mengenal Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah sederhana yang kita lakukan, mari kita biasakan dalam setiap hari, jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an. Buat komitmen selama 30 hari semua bisa khatam 30 juz. Kalau tidak bisa sekaligus, bisa diatur waktunya, subuh hari, siang hari, asar, maghrib, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita benar-benar punya komitmen dan punya keinginan yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak bisa hafal Al-Quran dalam 30 hari. Ada pun saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, saya sebetulnya setelah dari sini akan keliling seluruh Sulawesi untuk training guru ngaji Al-Baqi. Adalah sebuah metode yang sangat cepat. Saya hanya butuh waktu 8 jam saja. Dari orang yang sama sekali tidak mengenal huruf, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Sekiranya pun di tempat ini bisa dilakukan, insya Allah saya pun akan sangat bersedia. Saya sudah mewakafkan diri untuk seluruh Indonesia, bagaimana menuntaskan 72% Muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Saya punya merasa kewajiban sebagai saudara Muslim, kita harus menyamarkan saudara-saudara kita, jangan sampai kita biarkan tetap dalam ketidakbisaan membaca Al-Quran. Jika ini mendapat dukungan luas dari seluruh kaum muslimin, maka sebetulnya cukup 5 tahun, 10 tahun ini bisa kita tuntaskan. Tapi Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada angka 72% muslim yang belum bisa membaca Al-Quran. Sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada jalan untuk kita menjadi selamat di dunia ini, kita bicara dunia, kecuali dengan hidup sesuai dengan Al-Quran. Apalagi nanti di akhirat, jelas bahwa orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya pasti akan mendapatkan kesulitan pada nanti di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang menolak peringatan dari Allah yang di Al-Quran, maka akan disempitkan hidupnya di dunia ini, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Meskipun dia melihat, tapi karena dia tidak bisa mengamalkan Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, maka kelak nanti di akhirat akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan dengan sesama orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Walaupun Allah masih memberikan kita usia yang cukup untuk bisa belajar, maka manfaatkan itu sebelum tiba hari penyesalan. Walau kalau itu mujrimuna nakisuru rusuhum tarafihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jika sekiranya engkau melihat orang yang berdosa itu tertunduk malu di hadapan Tuhannya, kelak nanti baru mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar, kembalikan saya ke dunia, pasti akan saya beriman, saya akan beramal soleh, dan saya sekarang menjadi orang yang beriman. Tetapi berimannya setelah dia meninggal adalah keimanan yang sudah terlambat, dan tidak mungkin dia bisa diberi kesempatan untuk kembali ke dunia ini. Maka menjadi peringatan bagi kita yang masih hidup, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan ini, hidup dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Hanya dengan itu insya Allah kita bisa menjalani kehidupan dunia yang selamat, dan di akhirat pun nanti kita akan dihisab dengan selamat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saya sampaikan.